Oke, Guten Morgen, Guten Tag, oder Guten Abend. Nah, kita lanjutkan kembali über die Uhrzeit. Ya, kita masuk ke dalam bagian atau bentuk informal. Informal, ya sama seperti dalam bahasa Indonesia. Kita mengenal informal seperti misalnya pukul 8 lewat 5, 8 lewat 10. Kan kalau dalam bentuk formal zum Beispiel pukul 8.05 itu adalah 8:05. Dalam informal kita mengenal namanya lewat, kurang. Nah, itu adalah bentuk informal. Nah, kemudian penggunaannya pun biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk informal. Tetapi untuk formal yang sudah kita bahas sebelumnya kan untuk situasi formal seperti di bandara, stasiun, pelabuhan, terminal, agar waktunya terdengar jelas. Kantor-kantor atau sekolah, perguruan tinggi pun harus menggunakan formal jika mengumumkan sesuatu agar terdengar jelas. Jadi tidak akan pernah bilang dalam bentuk formal 8:30, itu informal. Tapi kalau misalnya formal pukul 8.30, jadi terdengar jamnya, kemudian menitnya. Nah, informal biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari atau dalam percakapan sehari-hari, ya. Informal. Ya. Kemudian bentuknya pun berbeda. Ya, ada istilah-istilah ya harus kita pahami. Di sini ada nah. Nah, ini artinya lewat. For itu artinya kurang. Ya, jadi misalnya kalau di gambar ini yang menit 00 sampai dengan 20 menggunakan nah. Kemudian dari 20 sampai dengan 30, mendekati 30 biasanya dia menggunakan for. Nah, berlaku juga untuk yang ini, tapi nanti tergantung bagaimana kita nyamannya menggunakan kalimatnya atau menyebutkan waktunya dalam bentuk informal, ya, karena kita punya khasnya masing-masing ketika menunjukkan waktu, karena ini pun kan digunakan dalam percakapan. Nah, selain istilah for sama nah, ya tadi for itu kurang, ya. Nah, kemudian pasti kita juga mengenal ya, di menit 15 atau 45 itu disebut dengan Viertel, ya, itu seperempat. Kemudian yang lewat itu disebut dengan setengah, itu disebut dengan half. Ya, sama ya seperti dalam bahasa Indonesia, ya, susah. Kemudian ya sini for kurang, nah lewat, half setengah, Viertel seperempat. Nah, untuk pukul 8 tepat atau pukul 8.00 sama dengan bentuk formal. Es ist 8 Uhr, es ist 8 Uhr, es ist 8 Uhr. Nah, ada menitnya bagaimana? Nah, ini kita pahami ya, pukul 8 lewat 5. Hanya bedanya dalam bentuk formal dia menitnya dulu, kemudian baru jamnya. Jadi misalnya lewatnya berapa? 5 menit. Ya, lewat 5. Berarti es ist 5 nach 8. Es ist 5 nach 8. Jadi menitnya dulu, Minuten, minut, kemudian baru Stunden, ya. Menitnya dulu baru jamnya. Nah, ini dibatasi oleh ini. Ini kan nah artinya lewat, karena ini pukul 8 lewat 5. Kemudian es ist 10 nach 8. Es ist 10 nach 8, ya. Menitnya dulu baru jamnya. Pukul 8 lewat 10. Gunakan nah untuk yang lewat atau lebih. Ada kita yang bilang 8 lewat 5, ada yang bilang 8 lewat 10. Nah, kemudian bagaimana dengan 8.15? Ya, ini tadi kita mengenal dengan Viertel. Maka jam berapa tadi 8.15? Ya, 8.15 itu tadi berarti kita pahami bahwa 8.15 dia bentuknya seperempat, ya. Berarti apa? Es ist, ya, Viertel. Lewat kan? Lewat dari apa? Jam 8 lewat, berarti sama ya. Es ist Viertel nach 8. Sebetulnya ditambahkan ur di belakang, ya.
untuk menanyakan, untuk menandakan bahwa yang kita sebutkan adalah waktu. Tapi dalam bentuk informasi sudah jelas ya, untuk seperti ini pasti kita bicara tentang saat ya. Ini di sebelumnya juga ada es is Nah ya, es is virtual nah. Nah, yang perlu ditandai adalah ketika menit 8.20. Kenapa? Karena dia mendekati pukul 08.30. Nah, ini tergantung bagaimana mudahnya kita ketika menyebutkan waktu pada pukul ini atau pada waktu ini. Ya, es ist 20 nach 8. Ya, ada yang bilang jam 8 lewat 20. Ya, emang ini paling umum, es ist 20 nach 8 ya. Karena tidak dekat juga dengan pukul 8.30. Tapi banyak juga yang ketika menunjukkan menit 20 dia bilangnya adalah pukul setengah 9 kurang 10. Nah, bagaimanakah setengah 9? Nah, setengah 9 itu ya kita bisa juga, kita masuk dulu ke yang 8.30. Tadi setengah itu apa? Half ya. Maka pukul 8.30 itu adalah es is half 9 ya. Setengah 9. Es is half 9. Es is half 9. Nah, berarti kan bisa ya bahwa kita bilang jam 8.20 es is 20 nach 8. Es ist 20 nach 8. Es ist 20 nach 8. Atau kita boleh bilang es ist 10 for half 9. Nah, ini butuh pemahaman sendiri ya. Saya lebih sering juga menggunakan ini dibanding 8.20. Kenapa? Karena memang umumnya kan orang bilang setengah 9 kurang 10. Karena dia mau bilang, oh bentar lagi setengah 9 atau 10 menit lagi. Es ist 10 for half 9. Kurangnya berapa? Kurangnya 10 menit ya. Es ist 10 for half 9 ya. Kurangnya 10 menit, maka 10 kurang dari berapa? Setengah 9. Es ist 10 for half 9 ya. Kemudian tadi sudah es ist half 9. Nah, es ist auch yang 8.40. Es ist 20 for 9 of Indonesia. Jam 9 kurang 20. Tapi banyak juga yang menyebutkan itu adalah setengah 9 lewat 20. Tadi kan kalau ini kurang ya, 4 ya, 20 menit sebelum jam 9. Nah, kita bisa katakan juga berarti apa? Es is lewatnya berapa? 10 ya. Es is 10 nach half 9 ya. Es is, atau kita boleh katakan es is 10 nach half 9. Setengah 9 lewat 10 ya. Kemudian ya, es is 10 nach half 9. Tapi dua-duanya benar. Boleh kita juga mengatakan es is 20 for 9 oder es is 10 nach half 9 ya. Kemudian bagaimana 8.45? Ini sama dengan tadi 8.15, tapi dia kan mendekati jam 9 sehingga dia menjadi es is viertel for 9. Es is viertel for 9 atau setengah 9 jam 9 kurang seperempat ya. Ini kan seperempat ya. Viertel seperempat for 9 ya. Es is viertel for 9. Nah, lalu bagaimana 8.50? Ini mendekati jam 9, sudah pasti dia es is 10 for 9. Jam 9 kurang 10 ya. Kalau kurang itu gunakan for, kemudian menitnya berapa? Kurang 10 menit, berarti es is 10 for 9 for ya. 8.55 es is 10 for 9. Nah, ini jam 9 sudah ya, udah pasti ya. Sama, es is 9 for. Lalu bagaimana kalau mendekati jam 9, misalnya 08.59, 08.58, 08.57, sekitar jam itu tidak perlu dipikirkan kurangnya 2 menit, 3 menit, atau 1 menit ya. Langsung saja es is ya kurz vor 9 Uhr zum Beispiel ya.
Es ist kurz vor 9. 8:57, 58 sampai 59. Lalu bagaimana kalau dia mendekati jam 9? Zum Beispiel 9 ya. Ini juga mudah saja, tidak perlu, boleh saja sih. Misalnya kita bilang 1 nach 9 Uhr ya, tapi 9:01, 2, 3 ya, kebalikannya dari yang di atas ya. Es ist nach, Entschuldigung ya, es ist kurz. Es ist kurz nach 9 Uhr. Ja, so ist das.